datang dalam ibadah raya kita di GBT Praji Mantoro. Saatnya kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikannya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita ibadah. Bapa Surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini, di rumah ini. Kami hendak bersyukur, memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang layak mendapatkan pujian atas segala kebaikan-Mu. Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang akan kami sembah seumur hidup kami. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan, datang ke hadapan Engkau urapi setiap kami yang ada di sini Tuhan. Hingga kami boleh ya Tuhan memuji memuliakan nama-Mu dengan setulus hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sempurnakan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah boleh menjadi apa yang harum di hadapan sebagai persembahan kami yang setulus hati. Kami datang bersama-sama di hadapan. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami yang datang, bahkan setiap umat-Mu yang dalam perjalanan. Kau tuntun mereka untuk boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Oh ya Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua ini Tuhan untuk membentuk kami. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Kami ucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Kata terindah, haleluya.
kehendak-Mu, penyertaan-Mu, selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Katakan, ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Katakan, ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan Yesus. Tetap percaya. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan Yesus. Rancangan-rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Yesus. Kau Haleluya. Saya undang jemaat berdiri dan kita awali lagu ini dari hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini Tuhan, semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Lebih lagi katakan, ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Kau terindah. Mengucap syukur
Tuhan yang bertata atas hati dan pikiran kami, atas ruangan ini, atas segenap umat-Mu saat ini. Engkau ya Tuhan yang melawat, Engkau Tuhan yang mengurapi, hingga setiap puji-pujian telah kami lantunkan ya Tuhan, itu boleh menjadi ya Tuhan dupa yang harum sebagai persembahan di hadapan-Mu. Ini kami ya Tuhan jemaat-Mu bersepakat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan girangkan hati kami akan bersuka cita memuji nama-Mu dan akan mengeluhkan nama-Mu selalu sepanjang hidup kami. Kami akan setia sebagaimana Engkau setia mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tetaplah Engkau Tuhan yang berjaya. Tetaplah Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Apapun yang jadi pergumulan hidup kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang sanggup untuk ya Tuhan membentuk dan memulihkan hidup kami. Dan kami akan terima segala kebaikan dan akan memuji Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Masih sanggup untuk memuji Tuhan kita? Amin. Kita harus sanggup karena Ia adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Kita puji Tuhan kita. Tak pernah didengar.
sungguh ajaib, saudara. Kita puji Tuhan kita kembali. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Mari berjoget buat Tuhan kita. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Keurapan di kepala seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala yang kejanggungan jubahnya dulu seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Urapan di kepala Harun yang kejanggungan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya, begitu indah berkat Tuhan buat semua kita. Amin. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Ibu John Edi untuk membawa doa persembahan. Monggo, Bu.
selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lanjut Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa semesta yang senantiasa mengasihi kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan kami haus ya Tuhan akan Engkau. Biarlah pengenalan kami kepadamu lebih lagi. Kami ingin seperti Musa yang haus akan Engkau Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Kaulah ya Tuhan yang bertahta atas firman, agar boleh ya Tuhan jadi mengaliri hati dan pikiran kami. Biarlah firman itu ya Tuhan boleh memuaskan hati kami. Jadi ya Tuhan pelita dalam kami melangkahkan kaki kami. Kau urapi setiap kami akan mendengar firman Tuhan. Dan Bapak Pendeta kami yang sebentar Kau pakai untuk bawa firman Tuhan, Kau urapi beliau lebih dan lebih lagi. Kau pakai lebih dan lebih lagi sebagai bencana bagi kami. Dan kami siapkan hati kami ya Tuhan. Lebih lagi kami ingin ya Tuhan mendengarkan firman. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biru sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati
Yesus engkaulah pribadi yang begitu mengenal kami. Kerinduan kami untuk kami terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, sehingga kami boleh perkenanan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada dalam dekapan Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Kami selalu ada dalam naungan Tuhan, kami selalu ada dalam penyertaan Tuhan, kami selalu dalam pimpinan Tuhan yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Kami siapkan hati untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan, dan mampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Siap menerima firman Tuhan? Ya. Kita sudah menaikkan pujian syukur kita, dan tiba saatnya kita akan terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, kalau kita melihat alam semesta ciptaan Tuhan ini begitu mengagumkan saudaranya. Ya, Tuhan menciptakan langit, bumi, segala isinya dengan begitu luar biasa, dan ini satu yang tidak bisa kita cerna dengan pikiran kita, saudara. Dan saya percaya kita pun sebagai ciptaan Tuhan juga ada dalam naungan Tuhan. Ya. Semua yang dicipta Tuhan sungguh dicipta dengan teratur, saudara, dicipta dengan baik. Ya, kalau kita melihat ciptaan Tuhan, tidak ada satupun yang planet-planet tidak bertabrakan, ya, semua teratur, semuanya baik. Dan kalau kita merenungkan ya, segala ciptaan Tuhan, semua alam semesta ini, dan membandingkan dengan diri kita, ya, betapa kecilnya kita, saudara. Ya, kita itu hanya seperti debu. Ya, kalau di hadapan Tuhan itu hanya seperti debu. Kalau dibandingkan dengan alam ciptaan ini, kita ini tidak ada apa-apa, ya, saudara. Sangat kecil. Ya. Saya sebenarnya ada satu video, tapi tidak bisa di setel atau tidak, ya, video ini ya di bagian awal. Ini ada satu perbandingan betapa kecilnya kita, ya, betapa kecilnya kita itu di hadapan Tuhan, di hadapan ciptaan Tuhan. Nah, dibesarkan aja, full screen ya. Ini tadi kita kecil, ini kalau terus ya dilihat dari atas bumi sangat kecil sekali. Kemudian ada planet-planet, ya, ini 1.000.000 kilometer, ya. Ada planet-planet yang lain, ada Jupiter, ada Saturnus dan lain sebagainya. Bumi itu sangat kecil, saudara, ya. Nah, ini kemudian sampai ke galaksi-galaksi, ya, ada. Nah, hanya setitik, ya, bumi itu hanya setitik kecil, ya, kayak bintang aja, ya. Ini sampai ke galaksi, jadi ada berapa galaksi, ya, ciptaan alam semesta ini. Ini ciptaan Tuhan, saudara, yang mencipta Tuhan. Ya, maka ketika Kejadian 1, ya, pada mulanya Allah, ya, segala sesuatu fokusnya kepada Tuhan, segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Ini kalau dibalikkan lagi, yang tadi dibalik lagi, ya, sampai tadi ke bumi tadi. Ya, ini sampai ke bumi, ya, sampailah di kita, di manusia. Nah, kita bisa bandingkan, ya, betapa kecilnya kita, saudara. Kalau kita tidak bergantung sama Tuhan, tidak bisa apa-apa, saudara.
Ini kalau masuk di dalam tubuh kita nanti ada sel-sel darah, ya. Ada sel-sel darah merah, ada sel darah putih, ya, yang membentuk kehidupan kita. Ada DNA, ya, sampai bagian partikel-partikel yang kecil. Betapa detailnya Tuhan secara mencipta. Amin. Betapa detailnya Tuhan. Maka kalau kita bisa merenungkan ini, kita tidak akan sia-siakan hidup kita. Amin. Ya, jadi Tuhan mencipta kita sampai bagian yang paling kecil, yang tidak bisa kita lihat pun Tuhan ciptai. Sampai pada yang besar alam semesta. Dan kalau kita bandingkan, maka hidup kita itu tidak ada apa-apanya. Ya, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk kita itu sombong. Hanya debu kecil. Hanya debu kecil gitu. Tidak ada yang bisa disombongkan dari hidup kita. Nah, saudara, Tuhan bukan hanya bisa mencipta lalu kemudian lepas tangan, saudara. Kemudian kita dibiarkan saja, ya, tanpa Tuhan peduli, ya. Tuhan bukan hanya mencipta, tetapi Tuhan juga memberikan satu pemeliharaan dalam hidup kita. Dia tidak lepas tangan. Tuhan juga turut bekerja dalam setiap hidup kita, saudara. Segala sesuatu menuntun, memelihara hidup kita. Katakan amin. Ya. Jadi dari segitu banyak ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa tadi, saudara, ya, Tuhan campur tangan. Ada bagian Tuhan yang dia ambil bagian dalam hidup kita. Maka renungan firman Tuhan pagi hari ini hidup dalam providensi Tuhan. Ya, mungkin saya mohon maaf, judulnya mungkin ada beberapa saudara yang tidak bisa mengerti. Pemeliharaan Tuhan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup di dalam campur tangan Tuhan. Amin. Jadi hidup kita itu ada bagiannya Tuhan yang dia campur tangan di situ. Ada bagiannya Tuhan, dia juga ada providensi Tuhan, ada bagian Tuhan memelihara hidup kita. Nah, saudara, apa yang saya bagikan ini adalah dari Kisah Para Rasul. Ya, karena memang hari-hari ini saudara khususnya saya membaca di Kisah Para Rasul, ya. Dan juga renungan harian kan di Kisah Para Rasul, ya. Di situ ada satu orang namanya Rasul Paulus. Kisah pertobatan Rasul Paulus juga ditulis di situ, mulai dari Kisah Para Rasul pasal 9. Ya, bagaimana Saulus mengalami Kristofani atau perjumpaan dengan Tuhan ketika dia perjalanan ke Damsyik. Tuhan menemui dalam bentuk cahaya, dan akhirnya terjadilah pertobatan di pasal 9. Sampai kemarin kita pasal 26, hari ini kita pasal 27. Saudara, kalau kita melihat rangkaian dari perjalanan Rasul Paulus, ya, dia orang yang diubahkan Tuhan, orang yang dulunya adalah pengejar orang Kristen, penganiaya umat Tuhan, tetapi kemudian dibalikkan menjadi penginjil yang luar biasa, ya, menjadi orang yang dipakai Tuhan, dan akhirnya Injil itu sampai ke kita, saudara. Nah, bagian-bagian kehidupan Rasul Paulus ini tidak bisa lepas dari providensi Tuhan, dari campur tangan Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa melihat campur tangan Allah dalam setiap kehidupan Rasul Paulus, ya, yang karena Injil harus dipenjara, saudara. Ya, karena Injil harus ditangkap, diadili, ya. Dalam setiap kejadian yang dia lalui ada campur tangan Tuhan. Dan yang perlu kita cermati juga bahwa ternyata campur tangan Tuhan itu bukan satu kejadian yang harus supranatural, harus bentuk yang spektakuler. Kalau Petrus di penjara, ya, dia tidak dilepaskan Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menemui, ya.
Tetapi kejadian yang menimpa Rasul Paulus, dia di penjara. Memang Paulus juga mengalami yang supranatural juga. Ketika di penjara, dia dilepaskan dari penjara juga. Ya ketika dia bernyanyi, ya pintu-pintu penjara terjadi gempa, kemudian rontok ya pintu-pintunya, gembok-gemboknya, supranatural. Tetapi setelah kita melihat perjalanannya, kemudian dia harus masuk penjara, ya harus diadili. Tidak ada sesuatu yang supranatural, tetapi di situ ada bagian Tuhan yang campur tangan. Ketika dia dihadapkan dengan gubernur, ya gubernur boneka, ya karena waktu itu bangsa Israel ada di dalam penjajahan Roma, ya di hadapan Felix, kemudian di hadapan Festus, ya dia memberikan satu kesaksian. Ketika di penjara dia memberikan satu kesaksian, ternyata Injil harus diberitakan, ya. Ketika dia ditangkap ada maksud Tuhan, Injil ini harus disampaikan kepada para penguasa. Ya kemudian dibawa ke Raja Agripa. Raja Agripa itu raja bagian itu ya yang dipercaya ya untuk memerintah di Israel, ya tapi ini bentukan dari Roma, ya pemerintahan Roma, kekaisaran Roma. Kemudian ketika dia ditanya, diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan gitu ya, kemudian dia malah justru menginjili si Agripa ini. Agripa sampai bilang begini, hampir engkau yakinkan untuk menjadi orang Kristen gitu ya. Dan Paulus berkata begini, aku berdoa bukan hanya engkau tetapi semua yang di sini yang mendengar kesaksian ini nanti akan menjadi Kristen gitu kan. Itu begitu. Ya. Kemudian dia naik banding, dia ke Roma, ya dia naik banding ke Kaisar, akhirnya berlayar ke Roma, ya. Hari ini perenungan kita tadi kapalnya kandas, ya kapalnya kandas. Saudara, saya tidak begitu detail di situ. Yang saya mau sampaikan bahwa ternyata dari setiap peristiwa demi peristiwa itu adalah satu penggenapan janji Tuhan. Karena Rasul Paulus ini dipanggil untuk dia mengabarkan Injil keluar dari Yerusalem. Kalau dia tidak di penjara, kalau dia tidak naik banding ke Kaisar, tidak dibawa ke Roma, saudara. Dan nanti kita lihat ketika dia dibawa ke Roma, ya di Roma dia bisa mengabarkan Injil begitu luar biasa. Roma hari ini menjadi sentralnya kan. Karena satu peristiwa yang pahit, satu peristiwa yang mungkin menurut kita tidak enak, ya dengan ditangkap, diadili, ya. Tetapi dari situ Injil diberitakan ke seluruh dunia. Amin. Ya. Jadi saudara, maksud saya adalah setiap peristiwa itu ada campur tangan Tuhan di situ. Ada bagian Tuhan di situ yang dia juga turut bekerja untuk melaksanakan kehendaknya. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 26. Ya mestinya ini memang semua tetapi untuk menyingkat waktu saudara. Kisah Para Rasul 26 ayat 14 sampai dengan 22 saja. 14 sampai dengan 22 saja. Kisah Para Rasul 26, ada yang bisa bacakan untuk kita semua? Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 14 mulai. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa
dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Ya, Amin. sampai di situ aja. Jadi saudara, ayat 22 berkata, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian ini. Saudara, betapa Paulus mengalami satu perjalanan yang tidak enak, tetapi dia masih berkata, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai dengan sekarang. Ini yang saya namakan sebagai campur tangan Tuhan. Ada providensi Tuhan, ya, ada pemeliharaan Tuhan meskipun hidupnya tidak enak, meskipun hidupnya penuh penderitaan, tetapi Tuhan campur tangan, Tuhan memelihara di situ. Ini juga harus kita alami, saudara. Amin. Campur tangan Tuhan itu juga harus kita minta dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan itu juga harus kita alami. Ya kalau enggak kita menjadi orang yang mudah bersungut-sungut, menjadi orang yang mudah putus asa. Ya, orang yang kemudian tidak bisa bersyukur ya ketika menghadapi sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau kita bisa meyakini ada campur tangan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, maka kita juga bisa bicara, kalau aku ada hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita ada sebagaimana kami ada hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Itu kasih karunia, saudara. Ayat ke-14 berkata, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Saudara, galah rangsang itu adalah satu tongkat yang dimiliki oleh seorang gembala gitu ya. Ujungnya itu runcing. Ujungnya runcing. Jadi Tuhan itu menggambarkan kamu tuh percuma nendang-nendang ke galah rangsang. Ya, percuma kamu nendang-nendang ke tongkat yang ujungnya runcing, nanti kamu yang luka gitu loh. Kalau ujungnya runcing kita tidak mau taat, cuma ditendang-tendang, ya kita malah terluka sendiri, kita justru yang tersakiti. Nah dalam kondisi yang seperti itu, yang diperlukan apa? Cuma nurut. Ya cuma nurut, kita tidak bisa berontak, saudara. Ngikut aja kan cuma gitu dong. Maka Tuhan berkata percuma kamu tuh nendang ke galah rangsang. Kamu nurut aja, tidak ada faedahnya kamu berontak gitu loh maksudnya. Yang dituntut dari kita itu cuma diem, saudara. Nurut apa maunya Tuhan. Ya maka di ayat 19 juga berkata, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang diberi yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Jadi hidup kita itu bisa mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan kalau kita itu mau hidup dalam ketaatan. Maka kita juga harus belajar taat. Jangan gampang berontak sama Tuhan. Taat apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka kita akan mengalami yang namanya providensi tadi, atau pemeliharaan Tuhan, atau campur tangan Tuhan atas hidup kita, atau penyertaan Tuhan atas hidup kita. Komsel Kemis sudah memberikan singgungan sedikit ya
bahwa kalau kita taat, kalau kita mau tunduk sama Tuhan, nurut sama Tuhan, ya, kita tuh jadi orang yang berkenan. Kalau jadi orang yang berkenan, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Yang menetapkan langkahnya itu akhirnya Tuhan, saudara. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya itu berkenan kepadanya. Ya, Mazmur 37. Yang jadi perenungan adalah kita ini berkenan atau tidak. Berkenan itu apa? Berkenan itu bisa menyenangkan, betul ya? Berkenan itu bisa menyenangkan, bisa menyukakan hati, itu berkenan, saudara. Nah, saya percaya kalau kita hidupnya taat sama Tuhan, hidupnya itu nurut sama Tuhan, ya, mau nuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, pasti kita jadi orang yang berkenan. Amin. Ya, kalau kita mau taat, akhirnya Tuhan sendiri yang menetapkan langkah hidup kita, Tuhan sendiri yang mengatur langkah hidup kita. Kemarin sudah saya sempat singgung ya, menetapkan itu artinya bahwa hidup orang percaya itu tidak boleh sembarangan, betul ya? Kalau ditetapkan itu artinya ada satu ketetapan yang kita tidak bisa hidup sembrono, tidak bisa hidup semau kita sendiri, harus sesuai dengan ketetapan ini, kan gitu. Nah, kehidupan kita, iman Kristen itu penuh ketetapan, saudara. Ya, saya menyebutkan kalau di jalan pun ada rambu-rambu, ya kan? Meskipun jalan itu milik umum, kita tidak bisa semaunya pakai dengan kemauan kita sendiri, ya kan? Kita kemudian tidak bisa, kemudian kita buang sesuatu di depan jalan. Ya, ini kan milik umum, ya terserah ini mau buang di depan saya, tidak apa-apa, kan gitu ya. Itu kan milik umum, tidak bisa begitu, ada ketetapan, saudara, ada etika. Ada satu ketetapan yang kita tidak bisa langgar. Maka ada rambu-rambu, kalau mau belok kanan, ada rambu-rambu ke kanan. Ya, kalau ada rambu-rambu kanan kita belok ke kiri, celaka, saudara, kan gitu. Ya, maka hidup orang benar, hidup anak Tuhan itu harus sesuai dengan rambu-rambu. Artinya perlu ketaatan sesuai dengan ketetapannya Tuhan, dan ketetapannya Tuhan adalah firman Tuhan. Amin. Perkataan Tuhan itu ketetapannya Tuhan. Maka saudara, jangan jadi anak Tuhan yang hidupnya itu di luar firman. Ya, kalau kita jadi anak Tuhan hidupnya di luar firman, sudah tahu salah dilanggar, itu melanggar ketetapan. Di luar jalur gitu. Maka kalau sudah mengalami begitu, kita di luar jalur Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan, kemudian Tuhan seolah diam saja, jangan disalahkan Tuhan ya. Salahkan kita yang keluar dari ketetapan Tuhan. Sudah ditulisi maksimal 80 km per jam di jalan misalnya begitu ya. Ada tanda rambu 80 km per jam. Nah, kita ngebut sampai 100 atau 120 km, kemudian terjadi kecelakaan. Yang salah siapa? Yang salah kita sendiri, saudara. Sudah ada rambu-rambu kok, maksimal 80 kok kita ngebut. Ya, bukan rambu-rambunya yang salah pribadi kita sendiri, saudara. Ya, maka hidup orang benar itu harus berbeda, hidup orang Kristen harus berbeda. Ya, harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Walaupun saudara, ketetapan Tuhan itu tidak harus sama dengan kemauan kita. Maunya Tuhan itu tidak harus sesuai dengan maunya kita. Ya kan? Jadi tidak bisa, kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu, ya kita harus ikuti. Maka sama seperti Rasul Paulus tadi, percuma kamu nendang ke galah rangsang, kamu yang luka, kamu yang celaka. Kamu hanya nurut saja, kamu hanya taat saja, ikuti saja jalurnya, kan gitu. Meskipun jalurnya itu harus melalui penjara, saudara. Itu Rasul Paulus.
Meskipun jalurnya harus dihakimi, itu Rasul Paulus. Meskipun jalurnya harus mengalami karam kapal, itu jalur Tuhan. Satu ketetapan, tetapi itu tujuannya adalah sesuatu tujuan yang baik. Ya sama seperti kereta api itu ya, hanya satu jalur, saudara. Kalau kereta api ini coba dia pindah rel, jelungup kan. Ya relnya itu untuk sampai ke sana ya relnya harus ini gitu loh. Nggak bisa dia pindah rel, aku mau pindah rel nggak bisa. Ya. Kalau pindah rel ya pasti celaka kan. Nggak sesuai, nggak sampai ke tujuan. Nah saudara, Tuhan itu sudah menetapkan langkah kita. Asal kita hidupnya penuh dengan ketaatan. Nah, masalahnya kita mau hidup dalam ketetapan Tuhan atau tidak kan? Ketika Yusuf ditetapkan untuk menjadi pemimpin, Yusuf itu sudah ditetapkan jadi pemimpin saudara ketika dia masih sama bapaknya. Kemudian cerita sama saudara-saudaranya, aku mimpi ya ada berkas gandumku itu tegak berdiri sementara berkas gandum yang lain ini kok tunduk ya. Aku mimpi ada satu matahari yang bersinar dan yang lain-lain itu kok sujud menyembah, ada bintang-bintang yang kok sujud menyembah gitu ya. Nah ini kemudian dibenci saudara saya. Tuhan sudah memberikan satu ketetapan, kamu nanti jadi pemimpin, tetapi jalannya ke sana itu belum tentu dengan seperti mau kita. Ya untuk jalannya ke sana itu Yusuf harus apa? Harus dibenci saudaranya, harus dijual, masukkan sumur dulu ya, dimasukkan sumur, harus apalagi dijual ke Mesir, ya di Mesir ya di rumah Potifar harus difitnah, masuk penjara dulu, ya setelah masuk penjara baru akhirnya diangkat. Itu ketetapannya. Yang diperlukan hanya taat. Daud pun juga begitu. Ya Daud sudah ditetapkan jadi raja, tetapi kan gitu ya. Jalurnya dia harus jadi gembala dulu. Ya dia tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Dia harus mengalahkan Goliat dulu kan gitu ya. Dia harus dimusuhi sama Saul. Itu satu ketetapan yang dia harus lalui. Nah yang jadi perenungan, maukah kita itu berjalan dalam ketetapan Tuhan? Maukah kita itu berjalan dalam firman Tuhan? Firmannya sudah jelas, ketetapannya sudah jelas. Ini loh yang perlu kita turuti, ini loh yang perlu kita taati saudara. Kalau kita coba keluar dari firman, resiko tanggung sendiri kan gitu. Jangan nyalahkan firman-Nya, jangan nyalahkan Tuhan yang memberi ketetapan. Bagian kita hanya taat. Ya, bagian kita hanya nurut, ikuti saja kan gitu. Ya. Jadi kalau hidup kita ada ketaatan, maka Tuhan itu mengatur langkah hidup kita. Sudah diatur Tuhan gitu loh. Kemudian Tuhan menopang jika terjatuh. Saudara, hidup kita itu tidak sempurna saudara. Tidak berarti bahwa apa yang kita jalani akan selalu baik, akan selalu berhasil ya. Tanpa hambatan, tanpa rintangan, tidak begitu saudara. Meskipun Tuhan sudah menetapkan, pasti ada hambatan-hambatan, ada tantangan, ada rintangan yang harus kita lalui. Ada risiko kita bisa jatuh di situ. Kenapa saudara? Ya karena kita masih manusia. Kita ini masih manusia. Kita ini masih manusia biasa yang terbatas, ya kan? Banyak kelemahan. Ya maka kita punya potensi untuk jatuh. Dan kita menyadari kita itu tidak bisa apa-apa sebenarnya, kecuali kita berharap kepada Tuhan. Amin. Amin yang Tuhan yang tidak terbatas. Kita ini terbatas. Dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Karena Dia tak pernah gagal. Ada pujiannya ya.
Jadi kita mesti menyadari bahwa ternyata kita bisa gagal, dan justru karena kita bisa gagal ini kita harus bergantung ya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Kita punya potensi untuk jatuh, kita punya potensi untuk gagal, ya kan? Usaha bisa gagal, betul ya? Sudah berusaha, sudah sekuat tenaga, sudah berdoa juga, tapi gagal juga. Bisa juga karena manusia terbatas, punya potensi untuk gagal. Rumah tangga bisa gagal, ya kan? Apalagi kita didik anak bisa gagal. Sudah dididik, sudah dikandani, dadine ya ora sesuai dengan harapan, itu gagal. Mendidik anak bisa gagal, bisnis bisa gagal, bahkan iman kita pun bisa pasang surut, bisa gagal juga, saudara. Tetapi saudara, kita harus mengerti bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Ada janji Tuhan, ya, Tuhan menopang ketika jatuh. Meskipun jatuh tidak sampai tergeletak, itu firman Tuhan. Artinya ada campur tangan Tuhan di situ. Kegagalan itu harus membuat kita semakin lebih baik, saudara. Karena kita punya Tuhan yang hebat, amin ya. Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita sehari ini mungkin mengalami satu kegagalan, ya, jadikan kegagalan itu membuat kita lebih berharga. Amin. Saudara pernah baca yang namanya apa? Susu itu kalau rusak itu jadi apa? Yogurt ya. Susu kalau rusak jadi yogurt, dan itu harganya lebih mahal daripada susu gitu ya. Jadi yogurt itu sebenarnya susu yang dirusak, yang difermentasi. Kemasan-kemasan yogurt itu ya, itu susu yang difermentasi itu rusak, itu karena bakteri sebenarnya, busuk sebenarnya. Saudara tahu apa itu tape ya? Itu kan singkong yang rusak. Ya kan? Tape itu kan ketan yang rusak juga kan? Singkong yang rusak gitu ya. Dirusakkan gitu ya. Jadi sama, yogurt itu susu yang difermentasi, dia kena bakteri busuk, ya akhirnya jadi yogurt. Yogurt ini kalau lebih parah lagi, dia rusak, dia akan jadi namanya keju. Nah, keju lebih mahal sedikit. Anggur buah, ya itu biasa. Ya, dia akan lebih mahal ketika dia difermentasi, ya rusak menjadi apa namanya anggur wine gitu ya, anggur-anggur yang biasa ya kalau dijual-jual itu ya, yang ada kadar alkoholnya, lebih mahal harganya. Ya artinya bahwa kita itu tidak buruk kalau kita mengalami kegagalan. Kalau mengalami sesuatu yang mungkin kita jatuh, itu adalah satu proses untuk kita membuatnya lebih berharga. Amin. Jadi lebih berharga. Kegagalan itu menjadi satu pengalaman untuk kita belajar lebih baik. Amin. Maka jangan biarkan kegagalan itu membuat kita putus asa, saudara. Ya kalau kita tidak punya iman, tidak punya Yesus, gagal, putus asa. Ya. Kegagalan itu harus dipelajari dan membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi orang yang taat, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, itu harus hidup dalam ketetapan Tuhan. Kalau hidupnya dalam ketetapan Tuhan, maka Tuhan mengatur langkah hidup kita. Kalaupun kita diizinkan mengalami kegagalan, kita pasti ditopang Tuhan. Amin. Tangan Tuhan tidak akan melepaskan kita. Kalau jatuh tidak sampai tergeletak, itu janji Tuhan, saudara. Jadi saudara, mari kita hidup dalam providensi Tuhan, dalam campur tangan Tuhan. Dengan apa kita taat ya. Taati saja aturannya, taati saja jalurnya. Jangan coba-coba keluar dari jalurnya Tuhan, ya kan?
Kalau kita mencoba keluar dari jalur Tuhan, pasti yang ada itu kebinasaan. Yang ada itu pasti kegagalan. Ya, ingat Naomi, dia keluar dari Yerusalem, kegagalan. Saudara. Ada orang penyamun, ada orang yang turun dari Yeriko, ya, yang turun dari Yeriko, dia akhirnya diserang penyamun, gitu ya. Yang turun ke Yeriko maksud saya, dari Yerusalem ke Yeriko, meninggalkan Yerusalem akhirnya diserang penyamun, kegagalan, saudara. Rusak pasti. Ya maka jangan coba kita keluar dari firman. Ya, masih ada 2 sebenarnya, tapi waktunya tidak cukup. Lanjut minggu depan. Ya, jadi poin pertama hari ini, saudara, Tuhan mencipta kita, dan percayalah Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Tuhan itu juga campur tangan, saudara. Ada providensi, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan atas hidup kita, meskipun ya kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak enak, sama seperti Rasul Paulus, saudara. Apa yang kita alami hari ini, apa yang kita jalani hari itu, ya kita harus beranggapan bahwa itu adalah selama kita di dalam prosesnya Tuhan, ya tidak usah takut, karena itu membuat kita lebih baik. Amin. Ada campur tangan Tuhan di situ. Yang diperlukan dari kita cuma apa? Taati firman. Sudah, tidak ada yang lain, saudara. Percuma kamu nendang ke galah rangsang itu ya. Percuma. Artinya kalau kamu tidak taat, kamu sakit sendiri. Kalau kamu tidak taat, kamu pasti celaka sendiri. Ikuti saja, nurut sama Tuhan, taati firman. Ya, puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan. Ya, masih ada 2 sebenarnya, tetapi karena waktu, saudara, ya supaya kita juga bisa, ya sedikit-sedikit tapi kita bisa mengerti firman, ya kita bisa menangkap sesuatu dan kita pulang, ya bukan hanya percuma kita pulang tidak membawa apa-apa, ya, tapi kita pulang kita punya tekad, aku harus taat firman. Amin. Aku harus hidup di dalam firman, aku harus hidup nurut apa maunya Tuhan, ya itu biarlah menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita, ya. Kalau kita nurut Tuhan, ya kita ikut dalam ketetapan Tuhan, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kita. Diatur. Yang tidak punya jodoh jangan khawatir hari ini, ya. Yang belum punya jodoh jangan khawatir, Tuhan sudah atur, ada jodoh yang menunggu di depan. Amin. Amin dah Pak Agus. Nah, Pak Agus saja amin loh. Ya Pak Agus saja amin gitu ya. Yang belum punya pekerjaan, ketika kita nurut sama Tuhan, percayalah Tuhan sudah sediakan di depan yang lebih baik. Ya, nurut saja, setia sama Tuhan, ya, maka Tuhan pasti sudah menetapkan langkah hidup kita. Ya, kalaupun hari ini mengalami kejatuhan, ya karena kita tidak sempurna, percayalah Tuhan menopang kita. Ya, kita tidak akan dibiarkan Tuhan sampai tergeletak, ya sampai tidak bisa apa-apa. Pasti Tuhan mengangkat kita. Puji Tuhan, dan berkati kita nyanyikan satu pujian ini. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua
pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita ulangi dari awal. Engkau ada bersamaku. Bapak Ibu bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mendengarkan ku sendiri kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapa Surgawi yang baik, kami mau mengikuti ajaran-Mu yang baik, supaya hidup kami baik. Hidup kami berkenan dan layak di pemandangan-Mu. Tidak tercela, tidak terhina, tidak terolok-olok, tapi hidup kami menjadi teladan contoh bagi yang keliru, yang salah. Kita mengikuti jalan-Mu. Sebelum mereka mengikuti jalan Tuhan, saya mengikuti lebih dahulu. Taat lebih dahulu, nurut lebih dahulu, supaya mereka mengikuti jalan kami, dan kami mengikuti jalan Tuhan dan ajaran Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan puji dan syukur kami kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Silakan untuk Bapak Saudara. Beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada doa puasa tentang jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti Komsel Permata di tempatnya Ibu Oskaria atau Pak Turip ya. Tetapi saudara karena sesuatu hal, jadi tempatnya di gereja. Ya, jadi tempatnya di gereja karena ya Pak Turnip ini masih belum bisa apa ya yang rame-rame begitu saudara ya. Jadi kasihan nanti kalau malah harus gimana gitu ya. Tempatnya di gereja tetapi yang ketempatan seharusnya Pak Turnip atau Bu Oscar ya Bu apa namanya Bu Helen. Saya itu Bu Helen ya. Jadi di gereja saudara 6:30 kita ketemu di tempat ini hari Kamis. Kemudian Jumat ada Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, dididik dalam kebenaran. Kemudian hari Sabtu nanti ibadah muda remaja
silakan yang muda remaja bisa bergabung, bertumbuh bersama. Ya, di tempat ini jam 6 sampai dengan selesai, dan kita ketemu kembali hari Minggunya di gereja jam 9 pagi. Kita ada ibadah umum, ibadah raya saudara. Silakan Bapak Ibu saudara bisa kembali hadir bersama keluarga, anak, istri, rekan, kenalan saudara yang bisa diajak untuk bisa bersama-sama kita beribadah di tempat ini ya jam 9. Itu saja boleh saya sampaikan biar pengumuman ini belum menjadi perhatian kita semua, dan kita ketemu dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari. Bapak Ibu kembali bangkit berdiri, kita akan sekali lagi berdoa dan menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur rangkaian ibadah kami Tuhan sudah sertai. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami diberkati Tuhan. Biarlah pujian, pengagungan, penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Korban syukur kami biarlah itu juga mempermuliakan nama Tuhan. Dan firman-Mu yang sudah kami terima, biarlah itu tertanam di hati kami menjadi satu rema, bahwa hidup kami ini harus hidup dalam ketaatan akan firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang berkenan, sehingga hidup kami ada campur tangan Tuhan, kehidupan kami ada penyertaan Tuhan, kehidupan kami ada providensi yang dari Tuhan yang mengatur langkah hidup kami, sehingga kami punya tujuan yang pasti, ada satu masa depan yang penuh dengan pengharapan, sebab itulah janji itu adalah kehidupan kami. Dan kalaupun kami mengalami satu hal, kami harus mengalami masalah, kami harus mengalami satu kejatuhan, Tuhan berjanji Engkau menopang langkah kami, sehingga kami tidak tergeletak. Kami pasti diangkat Tuhan kembali, kami bisa kembali untuk bersemangat yang Tuhan, untuk kami bisa melanjutkan kembali karya Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang pagi hari sudah datang berhimpun di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau menilik satu persatu mereka yang datang dengan pergumulan, Tuhan tolong. Yang susah Tuhan hibur, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami beban persoalan, beban dalam ekonomi, beban dalam keluarga, beban pekerjaan apapun Tuhan pergumulannya, kami percaya dan terlalu percaya Tuhan sudah merancang yang baik. Engkau pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik di hadapan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Engkau juga menilik mereka. Yang sakit Tuhan Engkau menjamah menyembuhkan. Kami terus berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, Bu Markamah, juga Pak Uskaria, dan siapapun Mas Joko dalam pemulihan, siapapun Tuhan yang saat ini tidak bisa hadir karena satu kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan Engkau pulihkan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami juga berdoa untuk bangsa kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin bangsa kami, berikan hikmat Tuhan, takut Tuhan, mengatur kehidupan mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, damai sejahtera buat bangsa kami. Kami berdoa untuk jauhkan bangsa kami dari teror, dari kerusuhan, dari perpecahan. Kami rindu Tuhan campur tangan, bahkan Engkau mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah gereja-Mu di tempat ini menjadi saksi Tuhan, dan setiap kami menjadi terang Tuhan yang memberikan dampak yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami. Campur tangan Tuhan akan menuntun langkah hidup kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan. Kami percaya keluarga kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan oleh tangan kami dibuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau yang membawa kami naik menjadi kepala dan bukan ekor, seperti janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari angkatlah tangan-Mu, arahkan pandangan ke surga, dan terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita dan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Terimalah berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat ulang tahun Yesus memberkati.